Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Sari dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan membahas mengenai talak dan rujuk serta hikmah pernikahan. A. Hikmah pernikahan. 1. Pernikahan dapat menciptakan kasih sayang dan ketentraman. 2. Pernikahan dapat melahirkan keturunan yang baik. 3. Dengan pernikahan agama dapat terpelihara. 4. Pernikahan dapat memelihara ketinggian martabat seseorang wanita. 5. Pernikahan dapat menjauhkan perzinahan. B. Talak. Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan. Talak menurut istilah adalah melepaskan seseorang perempuan dari ikatan pernikahan. Sebenarnya talak itu dibenci oleh Allah, tapi hal tersebut diperbolehkan oleh syariat agama. Lafaz talak pernikahan yang dipakai untuk mentalak istri ada dua macam, yaitu A. Sarih atau terang, yaitu kalimat yang jelas mengandung maksud memutuskan ikatan perkawinan, serta seorang suami mengucapkan "saya ceraikan engkau". Mengucapkan kalimat ini tidak perlu dengan niat. B. Kinayah atau sindiran, yaitu kalimat yang masih ragu atau tidak jelas berarti cerai, seperti suami mengatakan "pulanglah engkau ke rumah keluargamu" atau "pergilah dari sini". Kalimat ini kalau dikatakan untuk menjauhkan talak berubah menjadi talak. Bilangan talak. Talak dapat diberikan sampai 3 kali. Talak 1 masih boleh rujuk atau kembali sebelum habis idahnya dan boleh nikah lagi dengan akad baru sesudah idah. Apapun talak 3 boleh rujuk atau nikah kembali kecuali apabila perempuan itu telah menikah dengan laki-laki lain dan ditalak pula oleh suami yang kedua. Hal ini jarang direncanakan sebelumnya karena pernikahan bukan main-main. Selanjutnya, talak terbagi dua, yaitu 1. Talak raj'i, yaitu talak yang boleh rujuk kembali sebelum masa idahnya berakhir. Talak 1 dan talak 2 kepada istri yang sudah pernah dicampuri. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya talak yang dapat rujuk adalah 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara baik-baik atau merencanakannya dengan cara yang baik-baik pula. Quran Surat Al-Baqarah ayat 229. 2. Talak bain, yaitu talak yang menghalangi suami untuk rujuk kembali. Talak bain ada 2 macam, yaitu 1. Talak bain kubro, yaitu talak 3. Pada talak bain kubro ini suami tidak boleh rujuk dan tidak boleh menikah lagi sebelum istrinya yang tertalak itu nikah dengan suami lain dan sudah dicampuri kemudian diceraikan oleh suami kedua. 2. Talak bain sugro, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk lagi tetapi mantan istri itu boleh dinikahi kembali dengan akad dan mas kawin baru dan tidak harus nikah dengan suami lain. Selanjutnya, rujuk. Rujuk menurut bahasa adalah kembali, sedangkan menurut istilah adalah mengembalikan perempuan kepada pernikahan pada masa idah talak yang bukan talak bain dengan cara tersebut. Hukum-hukum rujuk. 1. Wajib, yaitu apabila suami yang menalak salah seorang istrinya sebelum ia sempurnakan bagian waktunya terhadap istri yang ditalak. 2. Haram, yaitu apabila terjadi dari sebab rujuknya itu meyakini istri. 3. Ma'ruf, yaitu kalau menceraikan itu lebih baik daripada rujuknya suami atau istri. 4. Jaiz, yaitu hukum rujuk asli. 5. Sunnah, yaitu jika yang dimaksud oleh suami untuk memperbaiki keadaan istrinya atau karena rujuk itu boleh bergairah lagi keduanya. Rukun rujuk. 1. Istri untuk dapat rujuk kembali kepada suaminya, maka istri harus mempunyai syarat-syarat tertentu. 1. Sudah dicampuri oleh suaminya. 2. Keadaan istri yang dirujuk harus disebutkan. Apabila tidak menyebutkan, istrinya tidak sah rujuknya.
3. Keadaan talaknya adalah talak raj'i. Jika ia dengan talak tebus atau talak 3, ia tidak dapat rujuk lagi. 4. Terjadinya rujuk sewaktu istri masih dalam iddah. B. Suami disyaratkan mau rujuk kembali kehendak sendiri, bukan dipaksa. C. Sighat pernikahan suami ketika merujuk kembali seperti 1. Secara terang-terangan, yaitu dengan mengucapkan saya kembali kepada istri saya. 2. Secara sindiran seperti saya pegang engkau atau saya kawin engkau. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Tanjung dari kelas 12 IPS 2. Wali Songo, titik pesatnya perkembangan Islam di Indonesia, sejarah perkembangan Islam Indonesia. 1. Masuknya Islam ke Indonesia. Kondisi bangsa Indonesia sebelum masuknya Islam. A. Bidang agama dan kepercayaannya, yaitu 1. Animisme, 2. Dinamisme, 3. Hinduisme, 4. Buddhisme. B. Bidang politik, yaitu 1. Kerajaan Hindu, Kutai, Tarumanegara, Mataram, Majapahit, Galah, Pajajaran, dan Madalewa. 2. Kerajaan Buddha, Kalingga dan Shailendra. Islam masuk ke Indonesia melalui jalur 1. Jalur utara dengan rute Arab, Mekah dan Madinah, Damaskus, Baghdad, Gujarat, pantai Hindia Barat, Sri Lanka, Indonesia. 2. Jalur selatan dengan rute Arab, Mekah dan Madinah, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, dan Indonesia. Secara penyebaran Islam di Indonesia: 1. Hubungan perdagangan, pendidikan pesantren, perkawinan, pendidikan pusat pemerintah, pertunjukan kesenian. Faktor-faktor pendukung Islam cepat berkembang di Indonesia. A. Syarat masuk Islam sangat mudah. B. Rituan keagamaan Islam sangat sederhana dan mudah. C. Islam tidak mengenal kasta. D. Disebarkan secara damai. E. Hegemoni kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang semakin menurun. F. Kedorongan kewajiban bagi setiap muslim untuk berdakwah. G. Kesungguhan hati dan keuletan para juru dakwah untuk berdakwah secara terus-menerus kepada keluarga, masyarakat sekitarnya, dan tetangganya. H. Banyaknya raja-raja Islam di wilayah Indonesia Laut berperan aktif melakukan dakwah khususnya terhadap rakyat-rakyatnya sendiri. 3. Contoh perkembangan Islam di Indonesia. A. Sumatera. 1. Daerah yang pertama kali dimasuki Islam yaitu Sumatera. Bagian utara terletak di tepi Selat Malaka, yaitu lalu lintas kapal dagang dari Hindia ke Cina. 2. Para pedagang tinggal cukup lama, bahkan banyak yang menikah dengan pribumi laki-laki ataupun perempuan dan membentuk keluarga muslim. 3. Para pedagang tidak hanya dakwah kepada rakyat saja, tetapi ke raja-raja kecil yang ada di bandar-bandar sepanjang Sumatera Utara. 4. Penyebaran Islam adalah dengan berdirinya kerajaan Islam pertama, yaitu Samudra Pasai 1261 Masehi. B. Contoh perkembangan Islam di Jawa. 1. Tidak diketahui persis Islam kapan masuk ke Jawa, namun penemuan nisan makam Fatimah berarti Maiman wafat 1101 Masehi di Gresik dapat dijadikan patokan kedatangan Islam di Jawa. 2. Abad ke-13 Islam sudah terbesar di Jawa. 3. Penyebaran Islam di Jawa dilakukan oleh para ulama dan mubaligh yang kemudian dikenal dengan Wali Songo. Adapun nama-nama Wali Songo: 1. Maulana Malik dengan gelar Maulana Maghribi atau Jumaidil Kubro. 2. Raden Rahmat Sunan Ampel. 3. Mahmud Ibrahim Sunan Bonang. 4. Masih Makurat Sunan Bonang. 5. Muhammad Syahid Sunan Kalijaga. 6. Maulana Ainul Sunan Giri. 7. Raden Umar Said Sunan Muria. 8. Syekh Jabar Sodik Sunan Kudus. 9. Fatanillah Sunan Gunung Jati. C. Sulawesi. 1. Sulawesi sejak abad ke-15 menurut berita Tom Pires sudah didatangi oleh kedatangan muslim dari Sumatera.
kerajaan besar yang terkenal dan akhirnya menjadi kerajaan Islam, yaitu Goa Tulio. 3. Perubahan menjadi kerajaan Islam ini berkat jasa dari Batoki Bandang dan Dato Sulaiman. D. Maluku, Irian, dan sekitarnya. 1. Abad ke-15 Masehi, setelah berkembangnya di Maluku, 2 raja-raja di Maluku yang masuk Islam, yaitu 1. Raja Ternate, Sultan Mahrum, dan Sultan Jainal Abidin. 2. Raja Tidore, Sultan Jamaluddin. 3. Raja Jalilolo, Sultan Mahsanuddin. Peran aktif umat Islam di Indonesia. A. Pemimpin perjuangan melawan penjajahan, yaitu Imam Bonjol 1772 sampai 1864, Pangeran Diponegoro 1712 sampai 1835, Tengku Cikditro 1836 sampai 1891, Tengku Umar Cutnyuk-Dien, Pangeran Antasari 1790 sampai 1803. B. Mendirikan organisasi keagamaan, madrasah ataupun pesantren dan politik lainnya. 1. Sumatera Khatib, Majelis Islam Tertinggi, Pangeran Terbian Islamiyah, Perti, Serikat Dagang Islam (SDI, SI, PSI), Muhammadiyah, Persatuan Islam, dan Nahdlatul Ulama NU. 5. Hikmah perkembangan Islam di Indonesia. A. Masa penjajahan. 1. Islam mampu mengubah pola pikir masyarakat. 2. Semboyan Islam yang berbunyi Islam adalah agama damai, tetapi lebih cinta merdeka. 3. Masyarakat Islam sadar bahwa membela negara adalah jihad fisabilillah yang akan berbalas surga. B. Masa perang kemerdekaan. 1. Para ulama terpanggil untuk menyiapkan kader umat Islam. 2. Banyak organisasi Serikat Dagang Islam yang berubah menjadi Serikat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, NU. C. Masa pembangunan. 1. Tokoh muslim berusaha mencerdaskan bangsa. Tokoh muslim berperan dalam bidang kesehatan dan memberikan fakta dan nasihat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ai Fitri Awaliyah dari kelas 12 IPS 2 nomor absen 1. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang iman kepada hari akhir. Diriwayatkan dari Huzaifah bin Usaid Al-Ghifari berkata, Nabi Muhammad SAW pernah menghampiri kami, sedangkan kami sedang membicarakan masalah tanda-tanda kiamat. Lalu Rasulullah SAW bertanya, apa yang sedang kalian bicarakan? Para sahabat menjawab, kami sedang memikirkan masalah hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan terjadi hingga kalian mendapatkan 10 tanda-tandanya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan tanda-tanda kiamat satu persatu. Datangnya asap, dajjal, binatang-binatang melata, terbitnya matahari dari barat, turunnya Nabi Isa bin Maryam, munculnya Ya'juj Ma'juj, gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Dan yang terakhir adalah munculnya api dari Yaman yang menggiring manusia. Maksud beriman kepada hari akhir adalah kita mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa sesudah alam yang kita tempuh ini ada alam lagi yang kedua, di mana pada alam kedua inilah Allah memberikan balasan baik kepada orang yang berbuat jahat dan melanggar larangan Allah. Kehidupan di dunia sebagai bekal kehidupan di akhirat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berarti, barang siapa yang membawa amal baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka tidak diantaranya. Fungsi iman kepada hari akhir adalah 1. Memberikan dorongan untuk membiasakan diri dengan sikap perilaku terpuji atau akhlakul karimah, dan menjauhkan diri dari sikap serta perilaku tercela atau akhlakul madmumah. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan yang artinya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah duduk menghampiri jamuan makan yang di situ, bagi-bagikan minuman keras, bergilir dan bergantian. Dari Abu Hurairah, dia bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah. 2. Memberi dorongan untuk disiplin menunaikan ibadah sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah lain yang hukumnya wajib, sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya, yang pertama-tama dihisab atas seorang hamba pada hari akhir ialah sholatnya, dan yang pertama-tama dihukum antara lain ialah masalah darah atau pembunuhan. Hadis riwayat An-Nasal dari Ibnu Mas'ud. Yang ketiga, memperkuat keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa menghancurkan alam semesta dengan segala isinya pada peristiwa kiamat kubro. Allah juga akan mengadili seadilnya dengan amal masing-masing manusia ketika di dunia pada yaumul hisab kelak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video pembelajaran materi dari tugas pendidikan agama Islam dan budi pekerti selama pembelajaran daring. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nida Amalia dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi PAIBP mengenai talak dan rujuk. Langsung saja saya akan mempresentasikan materinya satu persatu. Yang pertama ada pengertian dari talak. Talak menurut bahasa artinya melepaskan ikatan, artinya melepaskan ikatan pernikahan. Sedangkan menurut istilah adalah melepaskan seorang perempuan dari ikatan pernikahan. Lafaz talak atau perkataan talak yang dipakai untuk mentalak istri ada dua macam, yaitu yang pertama ada sari atau terang, yaitu kalimat yang jelas mengandung maksud untuk memutuskan ikatan perkawinan, seperti seorang suami mengucapkan, "Saya ceraikan engkau." Kalimat ini tidak perlu dengan niat. Yang kedua adalah kinayah atau sindiran, yaitu kalimat yang masih ragu-ragu atau tidak jelas berarti cerai, seperti seorang suami mengatakan, "Pulanglah engkau ke rumah keluargamu," atau "Pergilah dari sini." Kalimat ini kalau dikaitkan untuk menjatuhkan talak, barulah menjadi talak. Talak terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama talak raj'i. Talak raj'i yaitu talak yang boleh dirujuk kembali sebelum masa iddahnya berakhir. Talak 1 dan talak 2 kepada istri yang sudah pernah dicampuri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, talak yang dapat rujuk adalah 2 kali. Setelah itu, boleh rujuk lagi dengan cara yang baik-baik atau menceraikannya dengan cara yang baik-baik pula. Quran Surat Al-Baqarah ayat 229. Yang kedua adalah talak ba'in. Talak ba'in adalah talak yang menghalangi suami untuk rujuk kembali. Talak ba'in terbagi ke dalam 2 macam. Yang pertama adalah talak ba'in kubro, yaitu talak 3. Pada talak ini suami tidak boleh rujuk dan tidak boleh menikah lagi sebelum istrinya yang tertalak itu menikah dengan suami lain dan sudah dicampuri, kemudian diceraikan oleh suami kedua tersebut. Yang kedua adalah talak ba'in sugro, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk lagi, tetapi mantan istri itu boleh dinikahi kembali dengan akad dan mas kawin baru, dan tidak harus nikah dengan suami lain. Selanjutnya, saya akan membahas pengertian dari rujuk. Rujuk menurut bahasa adalah kembali, sedangkan rujuk menurut istilah adalah mengembalikan perempuan kepada pernikahan pada masa iddah talak yang bukan talak ba'in dengan cara-cara tertentu. Adapun hukum rujuk yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah wajib, yaitu apabila suami yang menalak salah seorang istrinya sebelum ia sempurnakan pembagian waktunya terhadap istri yang ditalak. Yang kedua adalah haram, yaitu apabila terjadi dari sebab rujuknya itu menyakiti istri.
Yang ketiga adalah makruh, yaitu apabila perceraian itu lebih baik daripada rujuk lagi. Yang keempat adalah jaiz, yaitu hukum rujuk yang asli. Yang terakhir adalah sunnah, yaitu jika yang dimaksud oleh suami untuk memperbaiki keadaan istrinya. Sekian penjelasan materi PAIBP selama pembelajaran daring mengenai talak dan rujuk. Semoga penjelasan dan pemahaman materi yang diberikan oleh Bapak pengajar bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk saya. Dan mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Nurul Hidayah dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang hikmah pernikahan, talak dan rujuk, perceraian dan hukumnya. Yang pertama, pernikahan adalah pintu dalam membentuk sebuah keluarga yang sah yang dengannya dijadikan kasih sayang dan ketentraman di antara dua pasangan manusia, yaitu suami dan istri. Yang selanjutnya, hikmah pernikahan. Yang pertama, kesempurnaan ibadah. Yang kedua, membina ketentraman hidup. Yang ketiga, menciptakan ketenangan batin. Yang keempat, kelangsungan keturunan. Yang kelima, terpelihara dari dosa dan noda. Yang kedua, yaitu talak. Talak adalah melepaskan ikatan, yang artinya melepaskan ikatan pernikahan. Menurut istilah, merupakan melepaskan perempuan dari ikatan pernikahan. Talak dibenci Allah tetapi dibolehkan oleh syariat Islam. Lafaz talak syarih atau terang, kalimat mengandung maksud memutuskan ikatan perkawinan. Yang kedua, kinayah, sindiran, kalimat yang masih ragu-ragu atau tidak jelas berarti cerai. Yang ketiga, rujuk. Rujuk dalam bahasa artinya kembali, sedangkan menurut istilah yaitu mengembalikan perempuan kepada pernikahan pada masa tidak talak. Hukum rujuk: 1. Wajib apabila suami yang menalak salah seorang istrinya sebelum ia sempurnakan pembagian waktunya terhadap istri yang ditalak. Yang kedua, haram apabila terjadi sebab rujuknya, yaitu menyakiti istri. Ketiga, makruh, yaitu perceraian itu lebih baik daripada rujuk lagi. Yang keempat, sunnah, yaitu jika yang dimaksud suami untuk memperbaiki keadaan istrinya atau karena rujuk itu lebih berfaedah dari untuk keduanya. Yang kelima, jaiz, yaitu hukum rujuk yang asli. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Salsabila, kelas 12 IPS 2, absen 23. Di sini saya akan menyampaikan kembali materi yang berjudul hikmah pernikahan, talak dan rujuk, penceraian dan hukumnya. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu pernikahan. Pernikahan adalah pintu dalam membentuk sebuah keluarga yang sah, yang dengannya dijadikan kasih sayang dan ketentraman di antara dua pasang manusia, yaitu suami dan istri. Nah, yang kedua yaitu hikmah pernikahan. Seperti apa saja hikmah pernikahan? Yaitu yang pertama yaitu untuk menyempurnakan ibadah. Yang kedua, untuk membina ketentraman hidup, menciptakan ketenangan batin, dan untuk melangsungkan keturunan serta terpelihara dari dosa dan noda. Yang kedua yaitu talak. Talak secara bahasa yaitu melepaskan ikatan, artinya melepaskan sebuah ikatan pernikahan. Sedangkan talak menurut istilah yaitu melepaskan perempuan dari sebuah ikatan pernikahan. Lafaz talak terbagi menjadi dua, yaitu lafaz sari yang berarti terang dan lafaz kinayah yang berarti sindiran. Sari sendiri yang berarti terang yaitu kalimat jelas yang mengandung maksud untuk memutus sebuah ikatan perkawinan.
Sedangkan kinayah yang berarti sindiran yaitu kalimat yang masih ragu-ragu atau tidak jelas, yang berarti cerai. Yang ketiga yaitu rujuk. Rujuk menurut istilah yaitu mengembalikan perempuan kepada pernikahan pada masa iddah talak. Sedangkan menurut bahasa yaitu kembali kepada pernikahan. Nah, sedangkan hukum rujuk terbagi menjadi 5 bagian. Yang 5 itu yaitu wajib, haram, makruh, sunnah, dan jaiz. Yang pertama kita bahas yaitu wajib. Rujuk akan menjadi wajib jika apabila suami yang menalak salah seorang istrinya sebelum ia menyempurnakan pembagian waktunya terhadap istri yang ditalak. Sedangkan terjadi haram yaitu ketika terjadi sebab rujuknya itu menyakiti istrinya. Dan akan menjadi makruh apabila penceraian itu lebih baik daripada rujuk. Dan akan menjadi sunnah apabila suaminya akan memperbaiki keadaan istrinya atau karena rujuk. Dan yang terakhir yaitu jaiz, yaitu hukum rujuk yang asli. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Nur Farida dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang telah dipelajari sebelumnya, yaitu munakahah. Munakahah atau pernikahan menurut istilah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar sukarela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga bahagia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum Islam tentang pernikahan: yang pertama mubah, yang kedua sunnah apabila seseorang sudah mampu memberi nafkah dan berkehendak untuk menikah, yang ketiga wajib, yang keempat makruh apabila belum mampu memberi nafkah bagi tanggungannya, yang keempat haram apabila mempunyai niat untuk menyakiti perempuan. Rukun nikah: yang pertama calon suami. Syaratnya harus Islam, baligh, benar-benar pria, tidak terpaksa, tidak sedang ihram haji atau umroh, umur 19 tahun ke atas. Yang kedua calon istri, Islam, benar-benar perempuan, tidak terpaksa, tidak bersuami, tidak sedang ihram haji atau umroh, umur 16 tahun ke atas. Yang ketiga sikot ijab kabul. Yang keempat wali mempelai perempuan, syaratnya laki-laki, Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, adil, tidak sedang ihram haji atau umroh, dan yang mengizinkan pernikahan. Yang keempat saksi, terdiri dari 2 orang saksi dengan syarat Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, adil, tidak sedang ihram haji atau umroh. Selanjutnya ada kewajiban. Yang pertama kewajiban suami. Yang pertama memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua bergaul dengan istri secara makruf. Yang ketiga mendidik keluarga. Yang kedua kewajiban istri, yaitu 1. Patuh dan taat kepada suami. Yang kedua memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga. Yang ketiga mengatur rumah tangga. Yang keempat memelihara dan mendidik anak. Dan yang kelima bersikap hemat, cermat, ridho, dan syukur serta bijaksana. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ratu Ramadanti dari kelas 12 IPS 2. Saya di sini akan menjelaskan materi daring yang ada di YouTube dan disampaikan oleh saya Nadia. Saya dari
SMA Negeri 3 Kota Tasikmalaya. Saya akan menjelaskan materi tentang tajwid. 1. Pengertian tajwid. Tajwid adalah hukum bacaan yang terdiri dari Al-Quran dan harus dimengerti oleh pembacanya. Hukum tajwid Al-Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 910. Dari apa yang kita bahas, bahwasannya di dalam tema kita harus benar-benar berpikir dan berakal yang murni dan diberangi mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan tajwid yang benar. Tajwid tersebut di dalamnya ada idgham, idhar, ikhfa, dan juga iqlab. Seperti tajwid yang ada dalam Quran surat Al-Imran ayat 190. Allazi yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kiaman adalah terdapat ada di dalam tajwid, yaitu yang bernama tanwin. Dan juga lam di sini yaitu ada mad, ada geganti alif mad, ada mad badal. Junubihim, mim di sini ada terdapat di sini terdapat mim yang harapan wawu, dibacanya berarti idhar sapawi. Wayat tafakkarun ada tanwin, run, wawu, dan juga ada nun. Wawu di sini berarti ada nun, itu terdapat madlin. Ada selanjutnya fi khalqis samawati, yaitu ada alif lam samsiah, fis samawati wal ardu. Rabbana innaka di sini ada gunnah. Man madlin tudahilin naro rofaqad ahzaituh wa malid dolimin. Do di sini ada tanwin dan juga ada mad badal. Limina min ansor yang terakhir adalah mad ari disukun. Min dan juga ada idgham bila guna, dan yang terakhir di ayat terakhir mad ari disukun. Nah, kalau tajwid di sini adalah ada idhar dibacanya jelas. Idhar terdapat 6 huruf, yaitu a, ha, ha, ho, ago, dan juga idgham. Ditengtopkeun ada ya, nun, mim, waw. Dan juga ada idgham bila gunah dan juga idgham al gunah. Idgham bila gunah yanmu, dan idgham al gunah lam sama ro. Dan juga iqlab di sini yaitu ditengtopkeun. Misalkan ada huruf mim ba, berarti ada ba di situ pak gitu. Jadi dimasukkan ke huruf iqlab. Dan yang terakhir ada ikhfa yaitu membacanya dengan cara didengungkan hurufnya dari sisa semua tajwid yang ada 4 semua. Dan selanjutnya ada mad, ada hukum mad, ada hukum madlin, hukum mimpae, dan juga yang lainnya.
ada juga hukum guna. Kesimpulan dari tajwid ini adalah kita harus membacanya dengan benar. Jikalau tidak membaca dengan benar, akan mendapatkan dosa yang besar, seperti ada di lagu Karena Cokoidah gitu. Sekian isi materi tajwid dari pelajaran PAIBP. Saya Nadia Ratu, kelas 12 IPS 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan arti dari surat Al-Imran ayat 190 sampai 910 berisi surat kandungan, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan juga siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukyal Sopi dari kelas 12 IPS 2, nomor absen 21. Di sini saya akan membahas mengenai tata cara membentuk sebuah keluarga yang benar. Munakah. Pernikahan berasal dari kata dasar nikah. Nikah menurut istilah yaitu suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya. Jadi nikah adalah suatu lembaga kehidupan yang disyaratkan Islam berupa akad untuk menghalalkan persetubuhan antara pria dan wanita. Lalu hukum pernikahan. 1. Hukum asal nikah adalah mubah. Maksudnya dikerjakan tidak ada pahalanya dan ditinggalkan tidak berdosa. Lalu yang kedua, nikah yang hukumnya sunnah. Maksudnya nikah itu sunnah hanya bagi kita yang sudah mampu menafkahkan dan berkemauan untuk menikah. Lalu yang ketiga, nikah yang hukumnya wajib. Maksudnya jika seseorang berbuat zina, maka hukumnya nikah itu wajib. Lalu yang keempat, nikah yang hukumnya makruh. Nikah yang hukumnya makruh bagi mereka yang belum mampu menafkahkan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kelima, nikah yang hukumnya haram. Maksudnya nikah yang menjadi hukum bagi seseorang yang mempunyai niat untuk menyakiti perempuan yang dinikahinya. Selanjutnya, rukun-rukun nikah. 1. Calon suami. Syaratnya beragama Islam, benar-benar pria, tidak karena terpaksa, dan usianya sekurang-kurangnya 16 tahun, dan lain-lain. Yang kedua, calon istri. Syaratnya beragama Islam, benar-benar perempuan, halal bagi calon suami, dan tidak sedang ihram atau haji, dan usianya sekurang-kurang 16 tahun, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, ishad akad yang terdiri atas ijab qabul dan ijah. Dan qabul ini dilakukan oleh wali mempelai perempuan dan laki-laki. Yang keempat, wali. Syaratnya laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, dan adil, tidak sedang ihram atau haji atau umroh. Nah, adapun hikmah pernikahan. 1. Pernikahan dapat menciptakan kasih sayang dan tentram. Yang kedua, pernikahan dapat melahirkan keturunan yang baik. Yang ketiga, dengan pernikahan agama dapat terpelihara. Yang keempat, pernikahan dapat memelihara ketinggian martabat seorang wanita. Yang terakhir, pernikahan dapat menjauhi perzinahan. Nah, selanjutnya ada talak dan rujuk. Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, artinya melepaskan ikatan pernikahan. Sedangkan menurut istilah adalah melepaskan seorang perempuan dan ikatan pernikahannya. Lalu rujuk menurut bahasa adalah kembali. Sedangkan menurut istilah adalah mengembalikan perempuan kepada pernikahan pada masa iddah atau talak.
Selanjutnya ada hukum rujuk. Hukumnya mubah atau jaiz, yang berarti dibolehkan. Hukum rujuk menjadi wajib khusus untuk laki-laki yang memiliki lebih dari satu, dan jika pernyataan talaknya jatuh sebelum dirinya menyelesaikan hak-hak istrinya. Kalau belum selesai, suami wajib mengajak istrinya rujuk kembali. Nah, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.